Halo teman-teman, jumpa lagi di Jajanjal Channel. Gimana kabar kalian? Semoga baik, sehat, dan selalu bahagia. Oke, kita ada di Pasar Ngasem lagi. Kemarin kan kita udah kesini, terus ngejar untuk dapat apemnya Bu Wati itu kita... Bu Siti. Untuk dapat apemnya Bu Siti kita nggak kebagian. Nah ini udah kesini agak pagian, semoga dapat ya. Nah setelah apemnya Bu Siti itu nanti kita mau cek juga dadar gulung yang spesial itu, yang di dalamnya itu pakai nangkanya, jadi ada aroma nangkanya. Itu semoga juga kita masih dapat atau kebagian, dan semoga dia jualan. Yuk kita langsung ke apemnya Bu Siti. Masih. Alhamdulillah. Ya, mau berapa? Saya mau 5 aja. Ya. Ini tak. Ini langsung malah bikinnya ya? Iya. Mas selalu gitu ya Bu ya? Maksudnya selalu dibikin tinggal itu tak lu. fresh. Tinggal ini. Iya. Beruntung berarti kita. Iya, betul. Masih diberi kesempatan. Kesempatan untuk melihat gorengnya. Ini dari tepung beras, terus kelapa muda, telur, gula, garam, vermipan. Biar untuk bisa ngembang. Jadi manggangnya itu ya kayak gini ya Bu ya? Hingga 10 menit matang. Ini ada 2 macam Kak. Oh. Original sama pakai telur. Oh. Kalau yang pakai telur kuning, yang original putih. Lebih terasa kelapanya ini. Yang original lebih terasa kelapanya. Iya. Kalau gitu yang original 3, yang telur 2. Oh iya. Oh ya. Ya akhirnya dapat juga ya apem berasnya Bu Siti. Setelah sekian lama kita menanti, kita kesini cukup beruntung karena kita kesini itu 8:30 dan masih dapat kesempatan buat mencicipi apemnya Bu Siti. Nanti kita bakal review. Terus tadi, iya 3 dulu aja. Tadi di sana itu ada mendoan di jalan, kayaknya tuh sedikit menyita perhatian. Karena lihat mendoan itu jadi pingin mendoannya, nanti bakalan kita coba untuk cek mendoannya. Aduh. Kayaknya nggak ada ya? Yang itu? Nggak ada, memang nggak ada. 3 tuh. Pokoknya saya menanti si dadar gulung spesial itu. Entah kapan pun, pokoknya aku akan terus balik. Kenapa mahal banget? Kenapa mahal banget sih? Ya. Dadar gulungnya masih nggak ada, jadi masih belum ada kejelasan apakah dadar gulung itu akan ada lagi atau enggak. Karena menurut si ibu, si pembuatnya itu dia tidak melibatkan nangka lagi karena nangkanya saat ini masih mahal di pasaran. Jadi ini tadi beli beberapa jajan pasar, nanti bakalan dicoba juga lagi. Ya. Ini sekarang aku mau ke mendoan ya, mendoan yang tadi kita lihat di jalan. Ini dari Pasar Ngasem kita nyebrang ke sini. Nah itu Pasar Ngasemnya. Kita ke lokasi mendoan. Ini sekarang pagi ya, sekitar jam berapa ya? Jam 9-an. Dan di Pasar Ngasem itu memang hanya buka pagi hari sampai dengan jam 11-an gitu untuk jajanannya. Nah ini mendoannya tadi yang kelihatan dari jauh. Halo Mbak. Mendoan mesem khas Banyumas. Aku mau mendoan 2. Iya. Wah langsung digoreng ya. Fresh. Ini tempe mendoan itu khas ya Mbak ya? Iya. Jadi memang si pembuat tempenya itu bikin tempe khusus untuk dibikin tempe mendoan gitu kan. Ini tempe mendoan itu dia lebarnya kayak gini ya, tipis terus dibikin lebar.
dari wajannya. Ini buka dari jam berapa, Mbak? Jam setengah 6 sampai jam Jam 10 sampai jam 10. Kalau dari itu pasar ngasemnya, nah ini mendoannya di sebelah sini. Dan digorengnya itu masih apa? Agak kuning-kuning gitu, nggak yang terlalu kering atau matang. Karena biar kita rasa si tempenya itu di dalamnya kerasa ya, Mbak ya? Iya. Oke, sudah dapat tempe mendoan. Tempe mendoannya itu 3.500 satu bijinya. Oke, sekarang kita mau cari spot buat nyobain si jajanan yang kita udah dapat dari Pasar Ngasem ini. Oke, sekarang kita mau nyobain untuk jajanan yang tadi kita udah dapat dari Pasar Ngasem. Nah, ini kita nyobainnya itu di alun-alun kidul atau alun-alun selatan. Nah, ini ada Sasono Hinggil. Kita mau nyobainnya itu di situ. Yuk. Dan alun-alun kidul atau alun-alun selatan ini lokasinya nggak terlalu jauh ya dari Pasar Ngasem. Jadi dari Pasar Ngasem itu kita cuman agak muter sedikit, 200 meter. 200 meter lah dari Pasar Ngasem. Aku mau nyobain apemnya dulu kali ya. Nah, ini tadi apem berasnya Bu Siti ya, dan tadi akhirnya dapat apem berasnya Bu Siti. Setelah sekian lama kita berkompetisi dengan waktu ya, karena kalau misalkan kita kesiangan dikit ke sana itu pasti kehabisan. Dan ini tadi Bu Siti itu dia menawarkan 2 jenis apemnya ya. Dia ada yang original sama yang telur ya. Kita mau cobain yang original dulu kali. Nah, ini seperti yang aku mention di video kita sebelumnya ya. Apemnya Bu Siti itu dia tipis dan memang agak basah. Terus ini dari teksturnya itu kenyal ya. Dan rasanya adalah enak banget. Ada bedanya dengan apemnya Bu Warti yang sebelumnya. Nah, kalau apemnya Bu Warti itu kan memang agak kering, jadi begitu dibuka dalamnya itu dia lebih berserat ya. Dan ini kalau ini lebih berongga. Beda ya antara berserat dan berongga. Karena dia basah, jadi cita rasanya itu begitu dimakan licin, gurih dan wangi karena si kelapanya itu. Nah, ini sekarang nyobain yang pakai telur. Tadi yang original. Oh, aku tahu sekarang. Lebih gurih. Lebih enak yang pakai telur. Jadi tadi yang original dia wangi karena cita rasa kelapa. Kalau menurut aku yang telur itu dia lebih gurih. Dia lebih gurih terus ada kayak amis-amis telur gitu. Tapi ini selera. Buat aku lebih suka yang telur. Nah, ini baru kelihatan kalau di dalamnya itu yang pakai telur itu lebih kering dan bertekstur juga berserat. Ini makan ini enaknya memang pas hangat ya, pas hangat terus belum sarapan ini cukup mengenyangkan. Apemnya Bu Siti, jadi perjuangan buat dapetinnya itu memang worth it banget ya. Akhirnya nyicipin juga dan tahu rasanya. Ini tadi mendoan masih panas dikit ya. Ini tadi mendoan yang di dekat Pasar Ngasem ya. Cabenya mana? Nah, kayak keset ya. Tapi ini enak banget ini. Oke, aku lipat gini aja ya, biar nggak terlalu kewer-kewer.
Oke. Sama cabenya. Ini lembut banget ya. Lembut dan berminyak tentunya karena dia gorengan. Gorengnya juga cantik banget si mbaknya ini, beneran rata warnanya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Karena usia kan sekarang sudah masih, dan saya di atas 65, terus saya Wow. Aku tahu kamu ngiler. Oh. ada lauk Teman-teman, ini enak banget. Ya. Tapi sayangnya si mbaknya itu cuman menyediakan kondimennya itu cabai. Ya, coba mungkin kalau disediakan juga sambal kecap, itu pasti akan jauh lebih sempurna. masalahnya itu batas umurnya dan Wow. Jadi si tempe mendoan itu dia kan lembut ya, tipis, terus tekstur kedelainya itu masih sangat kelihatan. Jadi makanya begitu dia dibungkus tepung dan digoreng itu nggak terlalu lama gorengnya, itu udah matang sampai dalam. Dan istimewanya lagi itu kedelainya itu masih berasa banget. Minyak. Next selanjutnya ini onde-onde. Ini onde-ondenya bulat banget ya, bulat. Terus wijennya juga penuh. Dan onde-ondenya dibikin dari tepung ketan ya. Buat kalian yang belum tahu, tepung ketan. Dia dibikin buletan, terus di dalamnya itu ada isiannya. Ini koplak ya, kocak. Jadi kayak berongga di dalamnya. Oke, kita buka. Oh, langsung keluar anginnya. Oh, ini ondenya dalamnya ini tuh kayaknya kacang hijau ya dari warnanya itu. Aku cobain dulu dalamnya. Ya, dia diisi dengan kacang hijau. Oke, onde-onde. kalau saya ya santaan. Tapi banyak yang menggunakan ini karena Begitu digigit, yang bukan. cita rasa wijennya itu dominan. Jadi ketan goreng sama wijen, Masalahnya kan gurih, wangi, manis-manis dikit. Emang. Oke, next. Selanjutnya ini mata kebo atau kueku ya. Ada yang bilang mata kebo, ada yang bilang kueku. Ini juga sama kayaknya dari tepung ketan ya. Dia warnanya itu merah mencolok kayak gini, terus ciri khasnya itu di belakangnya ada daun pisangnya. Oke, kita cobain kueku. Ini biasanya dalamannya itu ada isiannya. Kita lihat kira-kira isiannya itu apa. Kueku. Isiannya kacang hijau. Jadi tadi aku nyobain onde-onde, sekarang nyobain kueku. Sebenarnya ini mirip-mirip karena bahan bakunya totally sama. Yang membedakan adalah kueku ini dikukus ya, sedangkan tadi onde-onde digoreng. Onde-onde dibalut pakai wijen, sedangkan ini tidak ada balutan. Jadi ini makan dua kue dengan ingredient atau komposisi yang sama, cuman dimasak dengan cara yang berbeda. Oke sih. Tapi aku lebih prefer kalau misalkan dia diisi dengan enten-enten atau parutan kelapa yang dikasih gula merah. Itu jauh lebih enak. Karena si kacang hijau itu kan dia kalau tidak dikasih dia ada gulanya, tapi kan manisnya itu kurang ya. Kalau dia itu enten-enten ataupun parutan kelapa yang dikasih gula, itu lebih dahsyat ya. Kombinasinya itu lebih enak. Kalau ini oke. Next, ini centik manis ya. Ini centik manis. Centik manis. Dia cara bungkusnya unik ya. Jadi ini ini prisma jajaran genjang.
nggak penting. Oke, kita buka gimana centik manisnya ini. Nah, ini dia. Jadi centik manis itu dibikin dari mutiara ya. Tapi ini kurang jernih ya, kurang. Karena biasanya centik manis yang aku makan itu dia apa ya, balutannya itu dalamnya transparan. Oke, dengan bentuk seperti ini kita coba rasanya seperti apa. Bismillah. Ini dia pakai singkong, ya. Jadi pati singkong juga, dan dikasih gula, kemudian dikasih mutiara di dalamnya. Ada parutan kelapanya juga di dalam, dan ini rasanya itu mirip-mirip dengan lemet, ya. Kalau di video sebelumnya kita nyobain lemet, ini mirip dengan lemet, cuman bedanya dia ada parutan kelapa sama mutiara. Tapi overall kalau dirasain masuk ke dalam mulut itu kita beneran kayak makan lemet aja gitu. Oke. Centik manis. Ya itu tadi beberapa jajanan yang kita dapat dari Pasar Ngasem, dan ini kita nge-reviewnya itu di apa namanya ini, alun-alun utara, alun-alun kidul, alun-alun selatan ya, alun-alun kidul. Dan alun-alun kidul itu ciri khasnya dengan dua beringin kembar yang ada di tengah, yang banyak orang gunakan sebagai apa ya, challenge, apa ya, wahana, atau ada semacam Uji keberuntungan, apa, kepercayaan, atau apa ya, bentar tak cari kata-katanya, ada semacam, oke lah, sebut saja kegiatan ya yang mereka sebut dengan Mas Angin. Dan Mas Angin itu sebenarnya kependekan dari masuk di antara dua beringin. Jadi apa, masuk di antara dua beringin itu dengan mata ditutup, kemudian berharap mereka bisa menyeberangi, melewatinya, ya, melewati di antara kedua beringin itu. Cuman sebelum menyeberangi itu mereka harus diputer gitu loh. Jadi apa sih, badannya itu harus diputer, nggak tahu 3 sekali, aku juga nggak paham, belum pernah sih. Nah itu baru disuruh masuk dan jalan melewati si beringin kembar itu. Nah, konon ceritanya buat mereka yang percaya, ketika mereka berhasil melewati kedua beringin tersebut, mereka bisa membuat sebuah wish gitu kan, atau apa namanya, harapan gitu kan, dan berharap bahwa itu bisa terkabul atau terwujud. Ya tentunya berharapnya kepada Sang Pencipta ya, bukan kepada kedua beringin tersebut. Oke teman-teman, sekian untuk jelajah kita hari ini, jajan jalanan kita. Jangan lupa subscribe, jadi biar kita lebih semangat lagi untuk ngasih referensi jajan pasar ataupun kuliner ataupun jelajah-jelajah yang lain ya buat kalian, dan nyalakan notifikasi, jadi biar kita itu update video, kalian notice dan kalian bisa langsung nonton. Terima kasih sudah menonton, saya Abdul, sampai jumpa.